Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang administrasi pajak, yaitu tentang SSP atau surat setoran pajak. Di sini tujuannya kalian memahami cara mengisi SSP atau surat setoran pajak. Marilah kita lanjut belajar materi pembelajaran hari ini. Oke, kita akan belajar tentang administrasi pajak kelas 12, yaitu tentang SSP atau surat setoran pajak. Apa itu SSP? SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau misalnya kita mau bayar pajak, kita harus membayar pajak ke kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, seperti apa sih bentuk dari SSP itu? Nah, ini adalah SSP yang masih kosongnya, belum terisi oleh kita. Di sini ada NPWP-nya, nama WP-nya, alamatnya. Nah, ini adalah contoh formulirnya ya, formulir SSP. SSP itu biasanya yang kita isi ada 4 lembar. Yang pertama adalah digunakan untuk isian atau arsip pajak, arsip wajib pajaknya, atau kita boleh membawa pulang arsip tersebut. Kemudian lembar yang kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan pembendaharaan negara, KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP. Jadi setelah kita mengisi, kita akan menyerahkan SPP tersebut, maka diserahkan lembar ketiga yang dilihat oleh KPP-nya. Kemudian yang terakhir adalah untuk arsip kantor penerimaan pembayaran pajaknya. Nah, kemudian di sini ada kolom yang pertama, yaitu di sini adalah kolom pertama, ada UNPWP, nama WP, dan alamat WP-nya. Ngisinya bagaimana sih? Nah, ngisinya yang pertama kita isi adalah NPWP kita. Kalau misalnya kita mau bayar pajak, otomatis kita punya NPWP-nya. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Nah, setelah diisi nih dari 15 kolom ini nanti diisi, kemudian tulislah nama kitanya, nama WP-nya. Nama WP misalnya saya Kuswatun Hasanah, alamatnya Desa Gadingan, Kecamatan Slieg. Nah, berarti NPWP-nya berapa? Tinggal ditulis nama dan alamatnya. Nih, ini contoh yang sudah diisi. NPWP-nya 0100 sampai seterusnya. Nama WP-nya Rahmat, alamat WP-nya adalah Jalan Trunojoyo nomor 135 Sumeneb. Oke, lanjut yang kedua adalah NOP. Apa itu NOP? NOP adalah nilai objek pajak, nomor objek pajak, nomor objek pajak biasanya diketahui atau dilihat di SPT. Sudah ada nomornya. Setiap objek pajak biasanya sudah memiliki nomornya masing-masing. Kemudian di sini ada alamat OP. Alamat OP itu adalah alamat objek pajak. Nah, objek pajak yang kita akan bayarkan itu alamatnya di mana? Barangkali berbeda dengan alamat WP yang di atas atau alamat pribadinya kita dengan objek pajak yang akan dibayarkan. Nah, ini contohnya yang sudah diisi. Tuh, alamatnya berbeda dengan yang tadi, walaupun sama-sama di Sumeneb, tetapi beda alamatnya, alamat OP dengan alamat WP yang tadi di atas. Kemudian lanjut yang ketiga, ada kode pajak. Nih, di sini kode pajak. Ada kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, isinya seperti apa sih?
Kode akun pajak ditulis menggunakan kode angka akun pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayarkan atau disetorkan. Sedangkan untuk kode jenis setoran ini ditulis dengan angka dalam kode jenis setoran setiap jenis pajak yang akan dibayarkan. Jadi kita ketahui nih jenis setorannya setoran apa, misalnya PPHK atau PBBK sudah ada kodenya untuk PPH atau PBB, kemudian kodenya berapa, si yang pajak tersebut ada kodenya lagi. Jadi antara kode akun pajak dengan kode jenis setoran itu akan berbeda tapi saling berkaitan. Ini adalah contohnya yang sudah diisi. Kode akun pajaknya segini, kemudian kode setorannya adalah 402. Itu ya. Lanjut, selanjutnya ada uraian pembayaran atau uraiannya. Nih, uraian. Uraian itu untuk apa sih? Uraian itu biasanya berkaitan dengan kita mau bayar pajak apa. Kalau misalnya bayar pajak bumi dan bangunan, berarti tinggal tulis aja PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nih, contohnya seperti ini. Uraiannya adalah untuk membayar PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada Nasri. Tuh ya, jadi uraian pembayaran ini adalah untuk memperjelas kode akun pajak dan kode setorannya. Jadi kalau misalnya bingung masih di kode pajak, tinggal lihat saja uraian pembayarannya, maka akan ketemu mau bayar apa sih pajaknya. Nah, kemudian ada tanggal atau masa pajaknya. Masa pajak itu di sini isinya bulan dari Januari sampai Desember, kemudian adalah tahunnya. Contohnya, misalkan kita mau bayar pajaknya pada bulan Juni, maka di sini berikan tanda silang di bulan Juni. Kemudian tahun pajaknya diisi pada pajak terutangnya atau kita bayar pajaknya tahun apa nih? Kalau tahun 2020 ya berarti tulis 2020. Ini adalah contohnya. Berarti ini masa pajaknya pada bulan Agustus, tahunnya pada tahun 2013. Nah, kemudian ada nomor ketetapan. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi nomor keterangan atau nomor ketetapan ini berdasarkan nomor surat ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Diisi ahadnya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar. Jadi nomor ketetapan ini diisi kalau misalnya kita kurang bayarnya. Kalau misalnya di ketetapannya bayarnya harusnya 20.000, kita hanya membayar 15.000. Nah, berarti surat nomor ketetapan ini harus diisi. Sedangkan misalnya bayar pajaknya itu tetap, maka itu tidak perlu diisi. Jadi disesuaikan saja nomor ketetapan ini bisa diisi atau tidak diisi. Kalau misalnya kita bayar pajaknya sesuai, maka tidak perlu diisi. Tapi misalnya kurang untuk membayarnya, silahkan isi. Nah, kemudian ada terbilang. Apa sih terbilang itu? Terbilang itu biasanya kayak di kwitansi, ada jumlah pembayarannya atau nominalnya, kemudian ada terbilangnya. Terbilang itu biasanya menggunakan hurufnya. Kalau misalnya kita isinya 20.000, di sini nominalnya Rp20.000, kemudian terbilangnya ditulis Rp20.000. Nah, ini contohnya tuh 85 juta. Ditulis di jumlah pembayaran dengan nominal, kemudian terbilangnya dengan tulisannya. Nah, setelah itu ada tanda tangan penyetor. Jadi setelah kita mengisi dari atas sampai ke bawah, jangan lupa untuk ditandatangani oleh si penyetor atau si yang bayarnya, si pembayarnya, pembayar pajak atau wajib pajak atau penyetor ditandatangani untuk memperjelas bahwa ya saya akan membayar pajak tersebut. Ini adalah contohnya. Wajib pajak atau penyetor ini adalah
di mana daerahnya atau kotanya, kemudian tulis tanggal pembayarannya tanggal berapa, kemudian nama jelas dan tanda tangan. Seperti itu. Setelah penyetor menandatangani, yang selanjutnya adalah penerima atau dari kantor pajaknya menandatangani pembayaran. Jadi setelah penyetor sudah menandatangani, kemudian si penerima juga akan menandatangani. Di sini tinggal siapa yang menerima, misalnya namanya Sri, berarti tulis Sri tanda tangan, tapi yang menandatangani adalah penerima pembayarannya atau petugas dari kantornya. Nah, yang terakhir adalah validasi. Validasi ini adalah terima kasih telah membayar pajak untuk pembangunan bangsa. Ruang validasi kantor penerimaan pembayaran. Nah, biasanya validasi ini hanya diisi dengan stempel kantor bahwa si pembayar pajak ini sudah membayar dan sudah disahkan oleh kantor pajaknya dan sudah divalidasi. Itu ya. Terima kasih. Oh iya, ini adalah yang kosongnya, kemudian ada yang sudah diisinya nih. Nah, ini adalah contoh lengkap yang sudah diisi. SSP-nya, NPWP-nya, WP-nya, alamat, sampai divalidasi. Ya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.